Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel Mahbibullah yang insya Allah akan selalu update hal yang berkaitan dengan hukum dan politik. Dan kali ini saya akan berbagi tentang langkah-langkah untuk menjadi seorang advokat. Timbul sebuah pertanyaan, apakah setiap orang yang paham hukum itu bisa menjadi seorang advokat? Tidak bisa, harus ada proses langkah-langkah dan persyaratannya. Misalkan si A, saya misalkan, saya paham betul dan hafal betul kitab undang-undang hukum pidana misalkan. Contohnya pasal 340 KUHP membahas tentang pembunuhan berencana. 296 KUHP membahas tentang asusila, hukum perdata, perkawinan, dan lain sebagainya. Semuanya hafal tentang hukum. Itu tidak bisa kita langsung tiba-tiba menjadi seorang advokat gitu. Ada langkah-langkah tertentu, syarat-syarat tertentu untuk kita bisa menjadi seorang advokat. Yang pertama adalah harus lulusan sarjana hukum. Lalu bagaimana dengan sarjana ekonomi, sarjana pendidikan, misalkan kedokteran dan lain sebagainya, ingin menjadi seorang advokat? Bisa atau tidak? Tidak bisa. Kalau mau berarti harus kuliah lagi sarjana hukum gitu. Nah, itu syarat yang pertama, langkah-langkahnya. Yang kedua, kita harus mengikuti pendidikan khusus profesi advokat. Disingkat menjadi PKPA. PKPA. Di sana kita dilatih, digojlok, diajarkan tentang semua teori-teori beracara pidana, perdata, dan lain sebagainya. Kita diajarkan tentang kode etik, bagaimana kita menjadi seorang advokat. Di sana diajarkan mengenai arbitrase, kemudian legal corporate, legal opinion, legal reasoning, dan lain sebagainya. Semuanya diajarkan di situ. Nah, setelah pendidikan di situ, barulah kita mendapatkan sertifikat bahwa kita sudah mengikuti pendidikan yang lamanya sekitar kurang lebih 1 bulan. Dan dananya, kalau misalkan ada yang bertanya berapa sih dananya gitu, dananya setahu saya kurang lebih sekitar 5 juta. Maka ketika kita ingin mengikuti pendidikan advokat, yang harus kita persiapkan mental, otak, dananya juga harus siap gitu. Nah, setelah kita selesai pendidikan, mendapatkan sertifikat, lalu kita tahapan selanjutnya adalah mengikuti ujian. Ujian ini ujian profesi advokat atau disingkat UPA. Ujian profesi advokat ini dilakukan setelah kita melaksanakan pelatihan di PKPA. Apakah bisa secara langsung atau lalu bagaimana kalau kita nunda waktu? Bisa. Ada juga sebagian orang itu ikut UPA itu setelah 5 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan. Dan tidak semua orang yang ikut PKPA itu bisa ikut UPA. Kenapa? Mungkin ada beberapa alasan. Ada yang mungkin nggak sempat karena sibuk dan lain sebagainya, atau mungkin menyerah ingin menjadi seorang advokat, nggak tahu ya. Nah, ketika di UPA ini, materi-materi atau soal-soal yang keluar adalah materi-materi yang disampaikan ketika kita kuliah di Fakultas Hukum dulu kita, sebagian. Dan sebagian lagi adalah materi-materi yang disampaikan ketika kita di pelatihan PKPA itu gitu. Dan disarankan ketika kita ingin ikut UPA, ikut ujian, kita disarankan untuk membaca kisi-kisi tentang soal-soal yang akan keluar di UPA itu. Ya, mungkin bisa beli bukunya ya. Kalau pengen irit ya kita searching di internet saja gitu. Nah, setelah ujian kita baru dapat sertifikat.
sertifikat lagi yang kedua ya. Tadi kan di PKPA, sekarang sertifikat bahwa kita sudah lulus mengikuti ujian profesi advokat. Nah, setelah itu baru yang keempat kita disumpah di pengadilan, sumpah advokat. Nah, sumpah advokat itu setelah mengikuti praktek magang selama 2 tahun di kantor pengacara gitu. Barulah kita dapat kartu advokat. Setelah itu terserah kita mau mendirikan atau buka kantor pengacara sendiri dan lain sebagainya. Saya kira sudah cukup ya teman-teman semuanya, saudara-saudara semuanya, pembahasan tentang langkah-langkah untuk menjadi seorang advokat. Sebenarnya tidak sesulit seperti apa yang kita pikirkan gitu. Asalkan memang kita punya basic di hukum, kita kuliah hukum, kemudian kita harus siap betul-betul tentang apa ya? Kita dituntut untuk paham hukum gitu. Kita paham tentang KUHP, KUHP, hukum-hukum beracara perdata, beracara pidana, dan lain sebagainya, tentang surat menyurat, cara bikin surat kuasa, dan lain sebagainya. Dan tentunya kita harus berpengalaman dan mampu berargumentasi, mempertahankan argumen kita terhadap klien yang harus kita pertahankan gitu. Ya pokoknya semangat semuanya yang bercita-cita ingin menjadi seorang advokat, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan ya kan, cita-cita kita bisa terlaksana untuk menjadi seorang advokat, amin ya. Thank you so much, sampai jumpa kembali di konten-konten saya selanjutnya yang akan selalu aktif dan update hal yang berkaitan dengan hukum dan politik. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.